Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Loh, itu bukan membuktikan bahwa dia Tuhan, itu membuktikan bahwa dia Nabi. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hatehillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin أطخ عبدين وبخ مستيعين. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di dalam mobil perjalanan dari Bogor menuju Jakarta, spesial bersama Ustadz Samiul Munir. Nah, Ustadz, kali ini kita akan berbicara tentang haluan untuk para debaters. Ya. Nah ini, wahai saudara-saudaraku, kaum debaters, ya ini haluan tentang bagaimana cara berdebat yang baik. Gimana, Ustaz? Ya, jadi saya sangat apresiasi para pendebat-pendebat muda para kristolog muda yang bersemangat sekali untuk melakukan debat, terutama debat Islam melawan Kristen. Namun ada saya melihat satu kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah dari topik. Topiknya itu sepertinya topik diskusi atau topik bukan topik seminar, bukan topik debat. Seharusnya kalau menentukan topik itu topik debat lah, jangan topik ceramah. Misalnya Yesus dalam Islam dan Kristen. Itu bukan topik debat, itu topik ceramah atau topik seminar itu. Harusnya kalau kita mau berdebat itu harus plus lawan minus. Benarkah Yesus itu Tuhan? Nah, itu begitu. Itu baru debat. Lalu saya melihat pula kelemahan dalam debat-debat yang ada itu. Moderator mengatakan, oke, siapa yang memulai? Itu tidak boleh. Di dalam debat itu karena plus dan minus, maka yang berbicara duluan adalah yang plus. Bagaimana mau di counter kalau tidak ada pernyataan? Nah, kelemahannya daripada Kristen ini adalah menganggap bahwa ayat yang dibacakan itu adalah sebagai bukti, padahal itu baru klaim. Ini adalah kelemahannya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa itu kelemahan adalah contohnya debat dengan Diki Gadas. Bukan debat, tapi saya mengcounter video Diki Gadas yang mendukung tentang ketuhanan Yesus dalam ayat Alkitab. Di mana kelemahan Diki Gadas adalah ketika saya menantang Diki Gadas, buktikan bahwa Yesus itu Tuhan dengan hadiah 25 juta rupiah. Yang berkata seperti itu siapa? Saya menantang. Oh, Ustaz Samihu. Oke. Jadi saya sudah siap untuk mentransfer 25 juta asal dia bisa buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan ternyata berbulan-bulan sudah hampir 1 tahun Diki Gadas keo tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Pak Diki Gadas mana, bro? Ini apa rekeningnya Bapak? Nanti kita. Iya, saya minta nomor rekeningnya. Ya. Tapi buktikan dulu. Jangan dia kasih nomor rekening bahwa dia tidak buktikan dan ternyata berbulan-bulan tidak bisa dibuktikan. Tantangannya gimana, Ustaz? Tantangan kepada Pak Diki Gadas. Jadi ceritanya begini. Ketika pendebat Islam kan klaim kebenaran itu, klaim bahwa Yesus bukan Tuhan itu kan dari Al-Quran. Iya. Bahwa Yesus bukan Tuhan. Klaim ini kemudian dibuktikan dengan bukti-bukti eksternal, yaitu Alkitab, ayat Alkitab. Loh, ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, coba lihat di Alkitab sendiri ada bukti yang memperlihatkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ayatnya A, B, C, D, dia lapar, dia mengantuk dan sebagainya.
Ah. Sementara ketika Kristen mengklaim, ini klaimnya, klaim kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan, dia tidak bisa buktikan. Buktinya saya nuntut dia buktikan, tidak bisa kan? Bukankah ayat itu adalah bukti? Oh, tidak bisa, itu baru klaim. Oke. Yang seperti apa bukti, Ustaz? Begini, kalau klaim kebenarannya, Ya. saya mengatakan bahwa seperti contoh lah. Nah, ini seperti contoh, saya mengatakan bahwa saya punya uang 10.000 rupiah. Ah, tentu Bapak percaya enggak? Enggak percaya kan? Ya, kalau tidak ada bukti. Nah, kalau enggak percaya kalau ada bukti, maka saya buktikan bahwa saya punya uang 10.000 rupiah. Ini dia uangnya 10.000 rupiah. Sama dengan itu, ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, mana buktinya? Ya. Buktinya di Bible, di ayat. Oh, tidak bisa, itu klaim. Nah, seperti apa? Bukti ini detailnya seperti apa, Ustaz? Ya, tantangan itu karena kan dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan, pencipta alam semesta. Nah, bukti bahwa Yesus mencipta itu apa? Apakah ada buktinya bahwa Yesus menciptakan matahari? Yesus menciptakan, dia mengatakan, kalian, saya menciptakan matahari atau menciptakan bulan? Kan tidak ada. Ya. Ah, lalu kemudian Yesus, Tuhan itu kan penguasa alam semesta. Ya. Lah, contohnya sederhana, apakah ada bukti bahwa Yesus pernah mencabut nyawa manusia? Nah, itu kan Tuhan. Ya. Kalau dibilang Tuhan tentu memenuhi kriteria Tuhan. Begitu pula kalau misalnya Tuhan itu kan disembah. Nah, apakah ada di zamannya Yesus dia disembah? Apakah ibunya yang melahirkannya menyembah dia? Kan tidak. Ya. Jadi disinilah kelemahannya dan buktinya daging adas berbulan-bulan tidak bisa membuktikan. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Loh, itu bukan membuktikan bahwa dia Tuhan, itu membuktikan bahwa dia Nabi. Karena Nabi dibekali dengan mujizat dan menyembuhkan orang sakit, itu adalah mujizat sebagai Nabi. Jadi itu bukan bukti bahwa dia Tuhan, bukti bahwa dia Nabi, dan itu benar Islam. Ya. Tapi kan itu kan sifat ketuhanan. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menghidupkan orang mati. Itu adalah kekuasaan Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia sebagai seorang nabi. Kalau Tuhan tidak mau kasih, tidak bisa, tidak ada itu. Makanya Yesus di dalam Injil Yohanes mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dia bersyukur karena dia diberikan mujizat. Kalau tidak diberikan mujizat, tidak bisa bikin apa-apa. Begitu. Ya, bukti-bukti itu secara apa aja, Ustaz? Kriteria bukti itu. Jadi bukti itu bukti teologis. Ya. Jadi ayat itu baru bukti teologis. Ya, satu bukti teologis, dua bukti Tunggu apa? dulu. Ya. Bukti teologis. Bukti teologis tidak bisa dibawa keluar gereja. Oh. Bukti teologis Kristen tidak bisa dibawa keluar gereja. Dia hanya bisa berlaku di dalam gereja. Ya. Ketika keluar dia menghadapi saya, menghadapi Pak Ipung, Ya. bahwa Yesus Tuhan, Mas, saya tidak percaya itu. Ya. Iya kan? Harus buktikan. Tapi kalau dia bisa buktikan secara meyakinkan, secara historis, secara ilmiah, baru saya terima. Tapi kan tidak bisa. Bukti yang kedua, Ustaz. Nah, jadi klaim kebenaran Kristen itu bukan bukti kebenaran. Mengapa? Karena realita dalam dunia ini, klaim itu berujung dua. Dalam Kristen, klaim kebenaran itu berujung satu, yaitu kebenaran. Tapi realitanya, klaim kebenaran berujung dua, yaitu kebenaran dan kepalsuan. Kalau bisa dibuktikan, benarlah dia. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa itu palsu, palsulah dia. Begitu. Nah, bagaimana untuk tiba kepada situ? Adalah dengan bukti eksternal. Jadi Alkitab, ingat, Alkitab adalah bukti eksternal dari klaim kebenaran Al-Quran. Al-Quran bisa dijadikan bukti eksternal terhadap klaim kebenaran Alkitab. Ya.
Nah, jadi orang Kristen bisa mencari dalam Al-Quran bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi sampai beruban-uban, sampai lebur kiamat, sampai masuk di dalam kubur tidak akan didapatkan bahwa Yesus itu Tuhan dalam Al-Quran. Tetapi dalam Alkitab, bahwa Yesus bukan Tuhan banyak sekali. Nah, itulah keunggulan Islam daripada Kristen. Bukti teologis sudah, bukti eksternal sudah. Bukti Bukan, bukti teologis kemudian bukti metafisika. Oh ya. Bukti metafisika itu bisa dibuktikan. Ya. Nah, yang ketiga bukti historis. Bukti historis itu misalnya Yesus itu, bukti bahwa Yesus itu Tuhan, kita secara historis. Apakah di zaman Yesus Bunda Maria dia sembah mamanya? Oh. Apakah Yakobus menyembah kakaknya? Apakah di Bait Allah di Yerusalem orang berjamaah menyembah Yesus atau di sinagoga? Kan tidak ada. Itu bukti historis bahwa Yesus bukan Tuhan. Bukti, kemudian bukti ilmiah. Ya manusia bukan Tuhan lah. Karena kalau dia Tuhan, manusia memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Dan sifat-sifat kemanusiaan itu bukan sifat-sifat Tuhan. Itu ilmiah. Ya. Oke, berikutnya terakhir Ustaz, ada lagi? Udah? Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Nah, baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz siap transfer besok? Ya, saya sebenarnya itu saya hanya sudah capek juga saya menunggu. Sebenarnya saya sudah tidak ingat lagi itu mau transfer itu uang. Tapi kalau dia masih bisa buktikan sampai besok pun saya siap transfer juga. Deadline-nya kapan? Sampai kapan? Apanya? Kasih jatah waktu sampai kapan? 25 juta ini. Ya, apakah sampai 1 bulan atau 2 bulan, 1 tahun, silakan saja kalau dia bisa buktikan. Oke, siap. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deking Adas, ditunggu nomor rekeningnya. Nomor rekening atas nama Deking Adas. Deking Adas. Kami tunggu. Ya, buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Ustadz Sanio Munir akan mentransfer sendiri. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.